Shalom Bapak Ibu, hari ini Selasa 7 Juli 2020 kita membahas dari 2 Raja-Raja pasal 15 serta 2 Tawarik pasal yang ke-26. Saudara membaca akan kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, kita mendapatkan raja demi raja silih berganti, berkuasa lalu tumbang dan digantikan yang lainnya. Ada raja yang memerintah sangat cepat, 7 minggu, 7 hari, 1 bulan, 6 bulan, atau juga cukup lama, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada raja-raja yang baik, ada raja-raja juga yang jahat. Tokohnya dahulu hanya melibatkan kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel serta kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Lalu bertambah tokohnya dari kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Edom, kerajaan Amon, kerajaan Aram, dan raja-raja yang lain di sekeliling daripada Kanaan ini. Lalu kita mendapatkan juga raja-raja yang besar, raja Mesir. Beberapa hari ini kita mendapatkan kerajaan Aram. Dan hari ini kita melihat yang namanya kerajaan Asyur. Besok-besok kita akan berkenalan dengan kerajaan Babel. Raja kecil, raja besar, tempatnya luas, tempatnya wilayahnya kecil. Raja yang kaya, raja yang miskin, raja yang berkuasa dengan cara yang buruk, raja yang berkuasa karena warisan tahta dari ayahnya. Ada banyak raja silih berganti datang dan pergi. Namun satu hal, setelah saya merenungkan akan kisah demi kisah, saya mendapatkan ada satu raja yang terus-menerus memerintah, terus-menerus berkuasa, terus-menerus mengatur kendali. Bahkan raja satu dengan raja yang lainnya tumbang dan berdiri, silih berganti. Semuanya juga diatur oleh raja dari atas segala raja. Namanya adalah Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Yahweh, Allah Elohim, Allah yang berkuasa, yang mengatur akan sejarah manusia. Hari ini kita akan masuk pada kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Raja ke-10 Yehuda namanya adalah Raja Uzia, dari istilah di kitab 2 Tawarik, atau nama lainnya Asaria. Itu adalah nama yang disebutkan melalui dua raja-raja. Juga di Yesaya disebut juga dia dengan nama Raja Uzia. Raja Uzia ini menjadi raja di tahun ke-27 Yerobeam kedua dari Israel. Umurnya 16 tahun waktu menjadi raja dan 52 tahun ia memerintah. Nama ibunya Yekonya dari Yerusalem. Ia menyembah Tuhan, hidup takut pada Tuhan. Namun Bamoth, bukit penyembahan, kemarin lusa kita sudah membahasnya panjang lebar apa itu artinya Bamoth, masih ada dan dilakukan ritual-ritual penyembahan di sana. Zakaria adalah menjadi penasihat rohani daripada Raja Uzia ini. Selama Uzia mencari Tuhan, dikatakan segala usahanya berhasil. Uzia berperang melawan Filistin dan berhasil menghancurkan tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan benteng di wilayah Filistin yang dimenangkannya. Yehuda mengalami kemenangan juga atas bangsa Arab yang tinggal di daerah Gurbaal serta melawan bangsa Meunim. Bangsa Amon dipaksa untuk membayar upeti demi mendapatkan perlindungan daripada serangan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nama Uzia termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya besar. Uzia merebut dan membangun kembali kota Elot. Ia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur untuk ternaknya yang tersebar di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Orang yang luar biasa. Ia juga memperhatikan pertanian sehingga mempekerjakan banyak petani dan penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah-tanah yang subur. Jadi dia punya agrobisnis, dia juga memperhatikan akan usaha peternakan selain dia menguatkan akan wilayah kekuasaannya. Prajurit tempurnya dipimpin oleh Panglima Hanaya, dan menurut catatan sang sekretaris negara yaitu Yeiel dan Maaseya, terdapat 2.600 kepala pasukan dengan total 307.500 prajurit. Raja mempersenjatai setiap orang dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban pada setiap tentaranya. Anda harus ingat pada waktu itu logam masih mahal. Jadi ketika memberikan senjata pada setiap orang itu adalah sebuah tanda bahwa raja sangat serius masalah militer keamanan ini. Ia juga memiliki seorang ahli persenjataan yang bekerja di Yerusalem
untuk menciptakan alat pelontar anak panah dan batu besar yang ditempatkan di atas menara dan di sudut benteng-bentengnya. Nama raja termasyhur karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kalimat ini, ditolong secara ajaib sehingga menjadi kuat. Dan kalimat yang tadi kita baca, selama Uzia mencari Tuhan, segala usahanya berhasil. Menunjukkan bahwa tatkala kita hidup di dalam pemerintahan raja di atas segala raja itu, tatkala kita memiliki hubungan yang baik dengan raja yang menguasai akan sejarah itu, maka tatkala Raja Uzia, ia menyerahkan hidupnya kepada raja segala raja, maka perkara-perkara yang ajaib, pertolongan-pertolongan yang ajaib, dan usahanya dibuat berhasil karena Tuhan memberkatinya. Namun ini persoalan. Setelah ia merasa kuat, Uzia menjadi sombong. Ia menyepelekan akan firman Tuhan. Bahkan ia melecehkan akan pekerjaan imam keturunan Harun. Ia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Imam Azaria bersama 80 imam rupanya membuntuti perilaku sang raja ketika dia masuk ke bait Allah ini. Dan ketika melihat tindakan ini, maka mereka, Imam Azaria bersama dengan para imam yang lainnya, dengan tegas menegur akan raja. Karena tidak sepantasnya seorang raja yang adalah keturunan Yehuda mengambil tugas daripada imam yang adalah keturunan Lewi. Secara khusus dalam situasi ini adalah imam besar, yakni keturunan Harun, untuk membakar korban ukupan. Sementara masih memegang bokor ukupan di tangannya, Uzia menyatakan mengumbar akan kemarahannya kepada Imam Azaria. Dan ketika ia mengumbar marahnya, saat itu juga Tuhan menjatuhkan tulah, muncul penyakit kusta pada dahinya. Begitu melihat ada kusta, maka dengan tegas, lebih tegas lagi, para imam mengusir dia dari rumah Tuhan. Lalu dia terpaksa harus dikucilkan dari masyarakat, tinggal di rumah pengasingan sampai hari kematiannya. Sementara Uzia dalam pengasingan di rumah karena kustanya, maka anaknya namanya Yotam, ia mengepalai akan istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat Yehuda. Riwayat Uzia tercatat di kitab Raja-Raja Yehuda, dan juga Nabi Yesaya bin Amos memberikan catatan khusus terhadap riwayat Uzia ini. Ia dikuburkan di ladang dekat pekuburan Raja-Raja Yehuda karena ia berpenyakit kusta, nggak bisa masuk ke makam raja-raja. Dan Yotam anaknya menggantikan dia. Sekarang kita beralih ke Israel Utara lagi. Raja ke-14 daripada Israel namanya adalah Zakaria. Zakaria anak Yerobeam kedua yang memerintah di tahun ke-38 Azaria Raja Yehuda. Ia memerintah 6 bulan saja. Hidupnya menyangkal Tuhan ikut dengan dosa Yerobeam yang pertama. Ia membuat juga seluruh rakyat menyangkal akan Tuhan. Maka Salum bin Yabes berkomplot untuk membunuh akan raja ini di Yibleam. Dan nubuat Tuhan atas Yehu tergenapi. Yehu hanya memerintah sampai keturunan yang keempat. Setelah itu dinasti Yehu habis dan digantikan oleh orang lain. Riwayat Zakaria tertulis di kitab Raja-Raja Israel. Saudara, saya bekali juga sebuah gambar tentang silsilah daripada raja-raja bersama dengan garis keturunannya. Anda nanti bisa melihat di pertengahan ataupun nanti di bagian akhir ya, dan setiap minggu kita juga, setiap hari kita juga akan menayangkan akan gambar itu supaya kita semakin memahami dan tidak kehilangan skala waktunya. Zakaria digantikan oleh Salum bin Yabes, panglima yang sudah membunuh dia. Ia menjadi raja pada tahun ke-39 usia Raja Yehuda memerintah. Ia hanya memerintah sebulan saja karena Menahem bin Gadi dari Tirza memberontak. Menahem dia menduduki akan Tirsa, kemudian dia menyerang kota Tifsah. Karena ketika Salum ini ingin masuk Tifsah, lalu kemudian penjaga pintu gerbang kota ini menutup, maka Salum marah, dia dobrak dengan pasukannya, lalu dia melakukan tindakan yang sangat kejam. Semua wanitanya mengandung dibelah dan semua penduduknya dibunuh. Lalu dia melanjutkan serangannya sampai ke ibu kota di Samaria dan dia membunuh Raja Salum di sana.
Riwayat Salum juga tertulis di sejarah raja-raja Israel. Raja ke-16 daripada Israel adalah Menahem, raja yang kejam ini. Menahem bin Gadi menjadi raja di tahun ke-39 Azaria Raja Yehuda. Ia hanya memerintah 10 tahun, ia hidup juga menyangkal Tuhan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Asyur akhirnya bergerak untuk menyerang Israel lagi. Dipimpin oleh Raja Pul atau nama lainnya adalah Tiglat-Pileser ketiga. Dia, Raja Asyur, datang untuk menyerbu akan Israel Utara. Menahem, demi menyelamatkan akan nyawanya, dia kemudian mengumpulkan 34 ton perak. Sebuah jumlah yang sangat besar, lalu diserahkan kepada Raja Pul ini supaya Raja Pul mengurungkan niatnya untuk membasmi akan kerajaan Israel. Uang 34 ton perak ini dikumpulkan dengan paksa, memaksa semua orang kaya menyetorkan 50 uang perak sehingga akhirnya terkumpul uang sebanyak itu. Dan memang dalam tradisi pada waktu itu, sebuah kerajaan yang lemah akan diserang oleh kerajaan yang besar, kecuali kerajaan yang lemah itu memberikan upeti. Kalau diberikan upeti, maka kerajaan yang besar dia lebih suka sebenarnya untuk menerima upeti daripada harus berperang dengan resiko kalah dan kehilangan banyak tentara dan persenjataan. Maka upetinya diambil dan kemudian dia tinggalkan, dan pada waktu yang lain nanti dia akan datang lagi untuk minta upeti lagi, demikianlah seterusnya. Bukan dijajah berarti, tapi dia dibiarkan untuk tetap memerintah, tapi sebenarnya kekayaannya dikeruk oleh kerajaan yang besar ini. Riwayat Menahem tertulis di sejarah Raja Israel, dan tatkala dia mati, maka Menahem digantikan oleh anaknya Pekahya. Pekahya adalah raja ke-17 dari Israel. Pekahya bin Menahem menjadi raja di tahun ke-50 Azaria Raja Yehuda. Ia memerintah 2 tahun dan dia hidup menyangkal Tuhan. Pekah bin Remalia, salah seorang perwira kerajaan Israel, kemudian berkomplot dengan Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Lalu mereka memberontak dan membunuh Raja Pekahya ini di puri istana raja di Samaria. Maka dengan demikian Pekahya meninggal dan digantikan oleh Pekah. Pekah bin Remalia menjadi raja pada tahun ke-50 Azaria Raja Yehuda. Ia memerintah 20 tahun, cukup lama. Ia hidup menyangkal Tuhan. Nah, sementara Pekah memerintah, Tiglat-Pileser atau Pul, Pul ini adalah nama kecil Nama di awal memerintah dia pakai nama menurut dialek lokal. Lalu kemudian setelah dia kekuasaannya kuat, dia lalu memakai gelar raja-raja, biasanya dikaitkan dengan para dewa, dan dia pakai nama Tiglat-Pileser ketiga. Jadi Raja Tiglat-Pileser ketiga, sang Raja Asyur, datang lagi sekarang untuk meminta upeti lagi. Namun kali ini Raja Tiglat-Pileser tidak puas hanya mendapatkan uang, karena uangnya sedikit, sudah dihabisin pada kedatangannya yang pertama. Dia merebut Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades dan Hazor, Gilead dan Galilea serta seluruh tanah Naftali. Kemudian penduduk dari kerajaan Israel diangkut semuanya ke Asyur untuk dijadikan pekerja paksa di wilayah pembuangan ini. Inilah awal daripada pembuangan kerajaan Israel Utara ke Asyur. Nah, Anda harus tahu kerajaan Israel Utara ini dikalahkan dan dibuang ke Asyur. Nanti kemudian Asyur dikalahkan oleh Babel, lalu kerajaan Babel masuk lagi ke wilayah Israel, kali itu menyerang akan Yehuda, dan setelah beberapa periode dalam penentuan Tuhan, di periode kedua baru kemudian Raja Babel melakukan pembuangan seluruh kerajaan Yehuda juga diangkut ke Babel. Dengan demikian Israel Utara yang ada di Asyur dikalahkan, Babel menjadi jajahannya Babel, demikian juga Yehuda juga di bawah Babel, maka seluruh kerajaan Israel Utara Selatan sudah jadi satu lagi tapi mereka menjadi satu di tanah pembuangan, sementara daerahnya menjadi terlantar. Kita lanjutkan kisah ini nanti pada saatnya nanti. Nah, setelah Pekah ini dikalahkan oleh Raja Asyur, lalu kemudian dia menjadi lemah. Lalu Hosea bin Ela memberontak
dan dia membunuh akan Raja Pekah di tahun ke-20 Yotam bin Uzia. Riwayat Pekah tertulis di sejarah Raja-Raja Israel. Nah, kita akan lari sebentar ke kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Jadi di kerajaan Israel Utara, Anda bisa melihat di pojok kanan bawah itu adalah sebuah ringkasannya yang saya udah buat dalam beberapa hari pembahasan ini. Setelah Pekah nanti adalah Hosea bin Ela yang membunuh akan Pekah. Dia adalah raja terakhir daripada kerajaan Israel Utara. Sementara kerajaan Yehuda masih berjalan cukup panjang karena mereka takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Mari sekarang kita melihat raja ke-11 Yehuda, namanya adalah Yotam. Yotam adalah anak Raja Uzia yang menjadi raja di tahun ketiga Pekah Raja Israel. Ia berusia 25 tahun tatkala memerintah dan dia memerintah 16 tahun lamanya. Ibunya adalah Yerusa anak Zadok. Ia hidup menyembah Tuhan, namun Bamos sekali lagi masih ada. Yotam ini mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, dan kelanjutan kisah Yotam akan menjadi seru karena di masa Yotam Raja Aram, ini bukan Asyur ini Aram yang ibu kotanya Damsik itu. Lagi-lagi dia datang melalui Raja Rezin, lalu kemudian dia berkomplot juga dengan Pekah Raja Israel yang sudah bokek, yang nggak punya uang ini Anda ingat diserang oleh Asyur dan itu akan kita bahas nanti pada 12 Juli. Pak David, kenapa 12 Juli? Karena setelah ini kita masih melihat akan nabi-nabi yang melayani di masa raja-raja Israel yang telah kita bahas supaya kita mendapatkan acuan kronologisnya, nabi mana melayani pada waktu raja apa. Maka setelah ini kita akan melihat beberapa nabi, seperti kemarin kita masuk Nabi Yunus, kita akan melihat akan Amos, lalu kita melihat akan Nahum, dan juga akan Yesaya yang melayani di masa Raja Uzia. Dan beberapa nabi lalu baru kembali balik ke dalam sejarah akan raja-raja ini. Saudara, saya melihat dengan terpukau raja-raja yang silih berganti datang, namun Tuhan yang ternyata mengendalikan semuanya. Kerajaan kecil, kerajaan besar, Tuhan yang mengendalikan. Saudara, burung pipit dipeliharakan Tuhan. Raja besar diketahui oleh Tuhan. Burung pipit dipelihara Tuhan. Bahkan seutas rambut pun Tuhan mengetahuinya. Artinya adalah bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar untuk diabaikan. Sekecil apapun, tidak ada yang terlalu kecil untuk diabaikan. Sekecil apapun Tuhan bisa mengatur. Tidak ada yang terlalu besar untuk tidak bisa diatur. Semua diatur oleh Tuhan. Namun tidak ada yang terlalu kecil untuk diabaikan. Semuanya juga di dalam pengaturan Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, dan Dia tahu akan kehidupan Anda dan saya. Dan percayalah, Tuhan Bapa yang baik. Dia mengatur perkara-perkara yang baik untuk kita yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan menjaga dan membuat kita berhasil. Dan selama kita mencari Tuhan, maka pertolongan yang ajaib akan dicurahkan buat kita. Mari kita berdoa. Kami melihat tangan yang tersembunyi itu, the hidden hand, yang mengatur akan sejarah. Engkau yang mengangkat, Engkau yang menjatuhkan, Engkau yang merobohkan, Engkau yang membangun, Engkau yang bertindak atas setiap peristiwa sejarah di masa lalu pun juga di masa mendatang pun juga hari ini. Hari ini kami ingin melihat the hidden hand itu, tangan Allah yang ajaib berkuasa yang seringkali tak terlihat itu, menyertai akan hidup kami dan mengatur akan kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami alami, segala sesuatu yang kami sedang pertimbangkan dan pikirkan, Engkau mengetahuinya. Dan hari ini kami percayakan hidup kami lagi kepadamu Tuhan, untuk Engkau atur dan arahkan ke arah hal-hal yang indah, yang baik, demi kemuliaan Tuhan, demi kerajaan Allah hadir di tengah-tengah bumi ini. Ini kami Tuhan, kami bersyukur menjadi umat dari Allah yang hidup dan berkuasa.